Perkenalkan, nama saya Mega Nuraili selaku bagian HRD di perusahaan ini. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan untuk hadir pada wawancara kali ini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bisa tolong perkenalkan dan jelaskan tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Mahdania Zulkarnain, bisa dipanggil Mahda atau Nia. Saya berasal dari lulusan STIE Perbanas Surabaya angkatan tahun 2020 dan saya berasal dari jurusan S1 Manajemen. Dan di sini saya memiliki kelebihan untuk mendaftar pada PT Garuda Indonesia sebagai Staff Human Resource. Dan kelebihan saya yaitu saya orangnya humble, mudah berbaur, bisa bekerja dalam tim, dan juga rajin. Lalu kelemahan yang ada pada diri saya yaitu saya suka temperamental. Namun, ada pun cara saya untuk mengatasi kelemahan saya, yaitu dengan melakukan self-healing setiap harinya, terutama pada saat saya akan beranjak ke jam istirahat untuk malam hari. Di sana saya bisa merelaksasikan diri saya sehingga pada esok harinya saya bisa memanage emosi yang ada pada diri saya. Lalu berikutnya, adapun prestasi yang sudah saya capai selama saya belajar di STIE Perbanas Surabaya, yaitu saya pernah menjuarai juara 3 lomba debat dalam jurusan saya yaitu S1 Manajemen. Lalu saya pernah mengikuti esai nasional yaitu kompetisi yang diadakan oleh salah satu prodi yang ada di kampus saya. Lalu saya pernah mengikuti ajang Mr. and Miss Jatim Ambassador dan lolos sebagai semifinal. Selain belajar dan menuai beberapa prestasi, saya juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus saya. Yang pertama yaitu UKM English Club. Pada UKM English Club, saya mengikuti beberapa program kerja yang ada, seperti internal debate, penco, dan juga tryout. Pada internal debate, saya berada pada divisi liaison officer, yaitu divisi yang mengatur perdebatan mulai awal hingga akhir sesi perdebatan. Dan lalu yang berikutnya yaitu saya mengikuti program kerja PENCO, Perbanas Amazing Newbie English Debate Competition, yang mana ini juga merupakan lomba perdebatan namun dikhususkan untuk pihak eksternal kampus. Dan pada program kerja ini saya dipercayai pada divisi kesekretariatan, yang mana pada divisi saya yang mengatur bagaimana pemberkasan yang dilakukan untuk mengikuti lomba perdebatan mulai awal hingga akhir dan juga saat berlangsungnya acara. Dan lalu yang ketiga yaitu tryout. Pada program kerja ini saya dipercayai pada divisi acara, yaitu pada divisi ini saya dan rekan-rekan saya berada di sebuah tim yang mana tim kami mengatur jalannya acara mulai awal hingga akhir, mulai awal pemberangkatan, sebelum pemberangkatan hingga sampai akhir pada tujuan itu tiba. Dan pada program kerja ini saya dan rekan-rekan saya mengatur jalannya acara selama 5 hari di Pulau Bali. Dan lalu setelah aktif pada UKM English Club, pada tahun berikutnya saya berada pada organisasi kemahasiswaan yang lain, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa. Pada Badan Perwakilan Mahasiswa, saya di sini dipercayai sebagai sekretaris komisaris pada Badan Perwakilan Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya aktif pada organisasi kemahasiswaan yang ada, saya juga aktif dalam kegiatan kampus seperti Super Soft Skill Mentoring. Pada Super Soft Skill Mentoring, saya dipercayai sebagai posisi GM, yaitu General Mentor. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dipercayai untuk mengatur jadwal mahasiswa baru satu angkatan, yaitu jadwal untuk mentoring, jadwal bila ada jadwal yang crash dengan mentoring, yaitu semisal ada jadwal crash antara mentoring dan juga kelas, pergantian, dan lain sebagainya. Dan di sini saya bahagia dengan apa yang saya pilih, saya bahagia dengan organisasi-organisasi yang saya ikuti, dan saya yakin di sini saya bisa bekerja sama dengan baik juga pada PT Garuda Indonesia ini. Apakah saudara memiliki pengalaman kerja sebelumnya?
Tentu saya juga sempat menjajahi bagaimana rasanya masuk ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dan saya pernah merasakannya pada semester 2 pertengahan hingga akhir semester 2. Dan di situ saya menjajahi pekerjaan sebagai seorang barista, yang mana di sana saya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan semata-mata pada bangku perkuliahan, yaitu seperti time management, disiplin, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, karena di sana saya dituntut untuk bisa menjelaskan semua produk yang ada pada kafe saya pada customer saya, karena jika saya tidak bisa menjelaskan dengan baik ataupun salah, maka resikonya adalah reputasi dari kafe tersebut yang akan jatuh. Dan di sana saya belajar bagaimana cara meyakinkan konsumen agar dapat membeli produk yang saya sarankan. Dan mengapa perusahaan kami harus memilih Anda? Karena menurut saya memiliki komunikasi yang baik yang mana relevan dengan posisi yang ingin saya lamar, yaitu sebagai staff human resource, di mana saya harus bisa humble dengan berbagai macam kalangan masyarakat, harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga bisa bekerja sama dalam tim. Dan itu semua sudah saya jelaskan tadi pada perkenalan diri saya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan Bapak atau Ibu pada saat memilih staff human resource yang akan direkrut. Terima kasih. Ya, yang terakhir, apa alasan Anda memilih perusahaan kami? Dan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami ini? Ingin mendaftar pada perusahaan ini karena menurut saya perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat besar, yang sangat bonafit, yaitu perusahaan pesawat terbang bintang 5 yang ada di dunia. Dan kebetulan berada di negara saya, yaitu di Indonesia. Dan ini merupakan suatu peluang yang besar bagi saya untuk dapat mengajukan diri agar dapat menjadi salah satu dari karyawan pada perusahaan ini. Dan saya harap nantinya saya dapat memberikan dedikasi yang tinggi pada perusahaan ini sehingga saya dapat memajukan perusahaan ini menjadi perusahaan yang semakin terdepan dan selalu menjadi perusahaan yang terdepan. Dan harapan saya semoga nantinya saya dapat memiliki jenjang karir yang bagus pada perusahaan ini. Ya, selanjutnya, jika Anda ditempatkan di situasi yang sulit, misalnya Anda sedang berada di luar kota dan sedang ada deadline yang menunggu menumpuk, sedangkan salah satu saudara atau keluarga Anda sedang sakit dan membutuhkan Anda, bagaimana solusi Anda? Jika saya berada pada posisi seperti itu, saya memang tetap memprioritaskan keluarga saya. Namun saya tidak bisa melepas pekerjaan saya begitu saja karena di sini saya diberikan tanggung jawab yang besar untuk dapat menyelesaikan pekerjaan saya. Di sini cara saya menyelesaikannya yaitu dengan men-take over bagaimana keluarga saya bisa mendapatkan penanganan dengan baik, namun setelah itu saya bisa beralih untuk menyelesaikan pekerjaan saya di luar kota. Karena bagaimanapun juga saya di sini bekerja dengan hati, saya diberikan tanggung jawab yang besar yang mana pada pekerjaan saya nantinya juga dapat memberikan dampak yang baik untuk keluarga saya, yaitu untuk memenuhi nafkah bagi keluarga saya juga. Begitu. Terima kasih. Iya, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Sekali lagi terima kasih karena telah menyempatkan untuk hadir. Semoga sukses dan saya harap kita dapat bertemu di perusahaan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.